Good morning, students. How are you today? I hope all of you fine. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kembali kita bertemu dalam rangka belajar seperti biasa, yaitu belajar bahasa Inggris. Jadi anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, salah satu tips agar kita mudah menguasai bahasa Inggris adalah dengan memahami dan menguasai benda-benda yang ada di sekeliling kita. Dan itulah tema pembelajaran kita hari ini, tentang benda-benda yang ada di sekeliling kita, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan things around us. Nah, anak-anak kami sekalian, banyak jenis-jenis benda yang ada di sekeliling kita, baik itu ketika berada di rumah ataupun ketika berada di sekolah, di pasar, ataupun di mana saja kita berada. Tentunya benda-benda di sekeliling kita ini harus kita ketahui apa penyebutannya di dalam bahasa Inggris. Jadi salah satu cara termudah bagi kita untuk menguasai bahasa Inggris itu dengan menghafalkan nama-nama benda-benda yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya, ketika anak-anak kami sekalian berada di rumah, tentunya banyak benda-benda yang ada di dalam rumah kita. Misalnya mulai dari meja, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan table, kemudian ada bantal, pillow, kemudian ada TV atau television, kemudian ada lagi door, itu pintu, kemudian ada window, jendela, kemudian ada kompor atau stove, dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kalau anak-anak kami sekalian itu mampu dan bisa menghafal nama benda yang ada di sekeliling anak-anak kami sekalian dalam seharian, maka itu merupakan sudah sebuah modal bagi kita untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi mulailah dalam keseharian anak-anak kami menghafalkan nama-nama benda yang ada di sekeliling kita tersebut, dengan misalnya menghafalkan nama-nama benda itu dalam bahasa Inggris, kemudian mempraktekkannya, atau bisa juga misalnya dengan menuliskan nama-nama benda tersebut dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian ditempelkan di benda tersebut di dalam rumah kita, supaya agar begitu kita melihatnya setiap hari, kita langsung mengingat dan mengetahui apa nama benda tersebut dalam bahasa Inggris, ya kan? Seperti tadi kita sebut di awal. Kemudian misalnya seperti bag, itu tas, kemudian ada book, itu buku, kemudian pen, pulpen, kemudian ruler. Nah, kalau ini saja bisa kita kuasai, yaitu nama-nama benda yang ada di sekeliling kita, itu menunjukkan bahwa sudah berapa banyak nanti kata yang bisa kita hafal. Akan bisa jumlahnya menjadi ratusan kata. Nah, ini menjadi modal bagi kita ketika kita ingin memulai berbicara atau speak dalam bahasa Inggris. Kemudian memang karena kita yang namanya belajar bahasa, tentunya kita harus senantiasa mengucapkan, membiasakan dalam keseharian kita menggunakan bahasa Inggris tersebut. Jadi mulailah anak-anak kami membiasakan diri berbicara dalam bahasa Inggris, walaupun dengan menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekelilingnya. Dan itu merupakan sebuah modal bagi kita untuk berbicara bahasa Inggris. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga tips singkat ini
dapat bermanfaat buat anak-anak kami. Tetap semangat belajar dalam kondisi pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.